Itu Pak ya, pertanyaannya pertama sekali, saya itu memangnya dari awal itu anak nakal jalanan tapi tidak merusak orang. Wah. Sering melihat film Raja Wali Sakti, itu kan karate. Sahabat semuanya, kembali bertemu dengan channel saya Revdina Castera Link. Pada kesempatan ini saya berjumpa dan sengaja bertemu ini dengan tamu istimewa, yaitu Bapak Sukirno. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sahabat semuanya, kami berdua itu sering ketemu di waktu jam-jam tertentu. Tetapi yang akan saya tanyakan dengan Pak Sukirno pada saat ini bukan hal di mana kami bertemu dan di mana kami bincang-bincang, tetapi adalah seputar kegiatan yang beliau geluti semenjak masa muda Pak ya? Masa kecil. Masa kecil lagi. Ya. Masa kecil. Saya ingin tahu itu dari mana kok bisa Bapak mengenal dunia olahraga karate ini Pak? Gini, itu Pak ya, pertanyaannya pertama sekali, saya itu memangnya dari awal itu anak nakal jalanan tapi tidak merusak orang. Wah. Sering melihat film Raja Wali Sakti, itu kan karate. Iya. Nah itu dia. Disitulah saya mencari tempat perguruan dari Jawa sampai ke Sumatera Barat. Intinya tahun 1981 saya menemukan perguruan itu di Kelenteng, Padang, Ingkai. Iya, Ingkai, Nah, iya. ya, disitulah saya mulai belajar, saya tekuni, saya hayati dengan niat dan ikhlas bagaimana kita bisa menjadi seorang Raja Wali, tapi nggak sampai. Nah, Jadi kalau boleh tahu Pak, kira-kira usianya itu waktu masih remaja atau udah mulai meningkat? Kalau zaman tahun 80-an yang di itu, Kelenteng itu? yang tahun 80-an itu dibilangnya, kalau saya masa kecilnya kan di Jawa. Iya, benar. Jadi saya berangkat dari Jawa itu umur saya baru 12 tahun. Ya, jadi masuk di Padang tahun 81 itu dibilang remaja. Iya. Nah, di remaja mahasiswanya tengnya gitu. Jadi disitulah saya bekerja sambil latihan karate. Disitulah kita hanya niat dan ikhlas, kegigihan, maka tercapailah tujuan sampai saat sekarang. Kalau latihan karate modalnya itu satu, niat, tekad, dan disiplin, mengikuti peraturan apa yang ditentukan di tempat latihan atau di dojo Pak, gitu. Iya. Jadi gini Pak, berarti Bapak waktu masuk ke Padang, yaitu tempatnya di Kelenteng, itu Ya, betul. termotivasi untuk ikut bela diri atau olahraga karate Pak ya? Oh, ya. Ingkai. Kemudian saya tanya gini Pak, apakah erat kaitannya dengan pekerjaan yang Bapak tekuni atau bagaimana nih? Oh tidak erat. Tidak ada hubungan pekerjaan dengan tempat latihan, tidak. Tempat pekerjaan itu kan swasta di farmasi. Jadi kita bagi waktu di sinilah dia dilatih. Latihan karate itu sebenarnya kan pertama sekali kan mandiri. Bisa membagi waktu yang kosong harus diisi yang bermanfaat. Iya benar. Pulang kerja, kalau malam memang kan udah kerja. Kalau hari Minggu itu latihan. Itu waktu yang kosong itu yang saya manfaatkan untuk latihan, untuk mencapai tujuan angan-angan yang saya nonton film Raja Wali Sakti itu tadi. Jadi tujuan ke situ tidak tercapai, maka dari itu makin lama mungkin sampai saat sekarang kita menjadikan Raja Wali Sakti. Bukan kita ya jadi Raja Wali Sakti, menjadikan atlet-atlet yang daerah khususnya gitu. Menjadi Raja Wali Sakti. Kenapa Bapak tertarik kepada Raja Wali Sakti itu Pak? Apakah itu termotivasi dengan cerita-cerita yang Bapak baca waktu masih di Pulau Jawa? Betul. Motivasinya kan begini, Raja Wali Sakti itu kan penolong. Istilahnya ini burung Garuda ya? Burung yang Raja Wali Sakti itu judul film. Iya. Cuma aktornya kan jiwanya kan jiwa penolong. Jadi saya ingin punya bela diri tapi tidak buat jahat. Kalau ada orang jahat kita yang dijolimin kita bantu. Itu yang ceritanya itu kita ingin yang seperti itu kan.
Jadi latihan karate itu bukannya untuk jagoan, tidak. Motivasinya kita arahkan kita sendiri kan, masih dalam kita ya. Iya. Kita menguasai diri. Kalau ada orang menjahati kita, otomatis kita bisa ngelak. Kalau ada teman-teman kita dizolimin atau bagaimana, kita bisa membantu. Itu termotivasi dari film Raja Wali Sakti itu tadi. Dia memang udah pendek hebat. Iya. Saya ini kan seperti itu, tapi nggak sampai. Jadi ini lagi Pak ya. Iya. Kemudian cita-citanya itu ingin seperti yang judul filmnya itu tuh Pak ya. Iya. Jadi seorang penolong. Iya. Kemudian ini Pak, pada hakikat atau prinsipnya kalau kita masuk kepada dunia olahraga karate tadi itu Pak, apa yang harus kita siapkan dalam diri kita tadi? Kalau mau bergabung di dunia olahraga karate, yang pertama sekali bagi saya pribadi itu mental dulu. Mentalnya sudah tuh, niatnya, keikhlasannya, waktunya. Itu yang utama. Kalau tentang ekonomi, biaya-biaya itu mengikut saja. Tadi enggak penting, itu syarat yang pertama sekali mental, kemauan dan tekad ingin menjadi seorang karateka. Iya. Disiplin latihan, ikuti apa yang ditentukan oleh di mana saja kita latihan. Olahraga karate Pak ya, di mana-mana dikenal itu olahraga yang keras. Betul. Bagaimana dengan fisiknya Pak? Seandainya fisiknya tadi itu tidak memungkinkan untuk ikut olahraga karate, apakah itu menjadi suatu pilihan atau penentu atau tidak perlu diperhitungkan? Sebenarnya kalau tentang fisik atau kekerasan itu kan terhubungan dengan kekuatan ya. Iya benar. Fisik dan teknik ya kan. Iya. Katanya karate keras. Iya. Kalau orang awam bilang melihat emang karate itu keras. Cuma hatinya itu lembut. Karena ada sumpahnya itu. Iya. Jadi hatinya itu tidak mau menyakiti orang tujuannya. Cuma jangan disakiti. Sistem karate jangan diserang sebelum menyerang. Jangan diserang sebelum menyerang ya. Kalau ada orang belum menyerang, kita cepatlah menyerang. Itu semacam moto gitu Pak, Iya. atau semacam prinsip. 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 Ya, Iya, itu iya. prinsip karate yang Iya. Nah gitu. Jadi artinya tadi itu memang kita kalau tidak diserang orang jangan menyerang. Jangan menyerang. Tapi kalau kita diserang orang Cepat serang. cepat serang. Itu istilahnya ada bahasa di karateka. Iya. Karate, cerdas berpikir, cepat bertindak. Jangan berpikir-pikir sama memukul orang. Aku udah pukul nanti. Iya. Gitu. Pas